ternyata gurunya yang di Amuriah tadi menyampaikan bahwa engkau sudah masuk di fase akan datangnya Nabi akhir zaman, yang mana Nabi ini akan muncul atau akan datang di negeri Arab di antara dua batu yang hitam, dan di antara bebatuan itu terdapat pohon kurma. Akhirnya dia tidak langsung berangkat karena tidak tahu tempatnya. Ya, dari Arab itu mungkin terlalu jauh untuk dia tempuh. Dan di tempat itulah dia mulai berusaha, ya, memiliki beberapa ekor sapi, beberapa ekor kambing, hingga pada suatu saat ia menemukan kafilah dagang, ya, melewat ke tempatnya. Dia sampaikan kepada kafilah dagang tersebut, tahukah engkau tempat Arab, ya, di negeri Arab yang mana tempat tersebut adalah ada bebatuan hitam, di antaranya ada pohon kurma. Kalau kalian bisa menunjukkan tempat itu, maka aku akan hadiahkan beberapa ekor sapi ini beserta kambingnya. Akhirnya diterimalah. Oke, silakan engkau ikut kami akan antarkan ke tempat tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Para santri, para asatid, ternyata dia dikhianati lagi untuk yang kedua kalinya. Dia dijadikan budak. Ya. Tiba di suatu tempat, tiba-tiba dijadikan budak oleh orang-orang yang berangkat, ya, sebagai kafilah dagang tadi. Akhirnya dijuallah beliau kepada seorang Yahudi. Akhirnya dia jadi statusnya jadi budak, padahal dia merupakan anak seorang tokoh agama di kampungnya. Tetapi untuk dalam hal mencari kebenaran, ya, demi mencari kebenaran, maka beliau pun rela dijadikan budak hingga akhirnya dia menetap dengan tuannya yang orang Yahudi tadi. Tiba-tiba oleh orang Yahudi tadi dijual lagi kepada sepupunya sesama Yahudi. Dan dari sinilah, ya, beliau dibawa ke Bani Quraisyah. Ada yang tahu Bani Quraisyah itu di mana? Di mana? Madinah. Ya, betul. Oleh sepupunya tadi itu dibawa ke kota Madinah. Ya, di Madinah akhirnya dia bekerja sebagai budak, ya, hingga pada suatu saat tiba waktu untuk memanen pohon kurma, ya, dia naik ke atas pohon kurma, ya, dan diawasi pula oleh tuannya, ya, di sekitar pohon kurma tersebut. Tiba-tiba sepupunya yang memberikan atau menjual budak ini, ya, pemuda ini datang. Qatalallah, semoga Allah membinasakan. Siapakah yang dimaksud? Yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj, ya, orang-orang Arab yang tinggal di Madinah. Kenapa dia sampai mendoakan seperti itu? Karena Bani Aus dan Bani Khazraj ini telah, ya, menyambut seseorang yaz'umuna annahu nabi, ya, yang mereka yakini bahwa dia akan menjadi seorang nabi, ya. Dia adalah seorang nabi, ya, meyakini bahwa ini adalah nabi. Maka pemuda yang di atas pohon kurma tadi terdengar suaranya hingga dia langsung panas dingin, ya, bahkan sampai hampir pingsan. Ya, kalau pingsan bisa jatuh kena tuannya. Dia panas dingin mendengar ini. Akhirnya dia turun memastikan, ya, kepo lah kalau bahasa antum sekarang, ya, kepo. Madza taqul? Apa yang kau ucapkan tadi? Coba diulang lagi. Mendengar itu tuannya marah, sahabat. Ya. Coba, saking terkejutnya sampai dia lupa status dia sebagai budak. Akhirnya ditamparlah atau dipukullah oleh tuannya tadi. Apa urusannya dengan kamu? Silakan lanjutkan kembali pekerjaanmu. Setelah itu, maka pemuda ini berencana untuk datang ke Kuba, ya, karena ketika itu Nabi sedang berada di Kuba. Ya. Dan sebelum di Madinah, ya, di tempat sebelumnya Amuriah, bahwa gurunya menyampaikan Nabi tersebut memiliki 3 tanda. 3 tanda yang tidak dimiliki oleh siapapun. Pertama, tidak menerima sedekah. Kedua, menerima hadiah. Dan yang ketiga, ada tanda di bahunya, tanda kenabian di bahunya. Akhirnya ia ingin meng-cross check nih, ingin memastikan benar atau tidak.